Mujahidin mengklaim berhasil menargetkan tank Merkava Israel di lingkungan Al-Zaitun dengan muatan berbahan nuklir. Selain itu, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, juga menembakkan sejumlah roket menargetkan pos militer pasukan Israel di persimpangan Buraja Selatan Khan Yunis. Yerusalem membara. Gedung terbesar Israel rata tanah usai diserang jet tempur Qatar. Yerusalem kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah sebuah gedung pencakar langit terbesar yang menjadi kebanggaan Israel rata dengan tanah akibat hantaman rudal mematikan yang diluncurkan dari jet tempur Qatar. Houthi kembali melanjutkan operasi blokade Laut Merah untuk menekan Israel. Kabar itu ditegaskan oleh pemimpin Ansarallah Houthi Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi pada Kamis 18 September. Dalam pidato mingguannya, Sayyid Al-Houthi mengecam keras pembantaian warga sipil yang terus berlanjut di Gaza. Ia mengutuk kekejaman Israel dan meminta pertanggungjawaban atas meningkatnya agresi Zionis di Gaza. Menuju ke Israel Tribuners. Dari Kementerian Pertahanan, ini kabarnya memamerkan senjata baru berupa sistem pertahanan udara berbasis laser berkekuatan tinggi yang ini dinamai Iron Beam. Mengutip laporan media lokal The Times of Israel, Iron Beam ini merupakan sistem pertahanan udara berbasis energi terarah atau Directed Energy yang dikabarkan menggunakan laser berdaya tinggi untuk menonaktifkan ancaman udara berukuran kecil hingga menengah. Pecahnya perang besar-besaran antara Israel dan negara-negara Arab. Detik-detik serangan mengguncang Yerusalem. Menurut laporan saksi mata, serangan terjadi pada dini hari ketika sebagian besar warga Yerusalem masih terlelap. Langit yang semula sunyi tiba-tiba bergemuruh oleh suara jet tempur yang melintas cepat. Dalam hitungan detik, rentetan rudal tanpa awak diluncurkan. Their calculations can sometimes be political, not necessarily economic. And therefore, what we are going to do is to build an arms industry that will match the best arms industries in the world. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memperingatkan perlunya reformasi ekonomi agar negara Israel mampu menghadapi sanksi dan boikot internasional di tengah operasi militer untuk menguasai kota Gaza. Hantam jalan raya dan permukiman sekitar. Seperti kiamat, gedung itu runtuh seketika. Kami hanya bisa berlari menyelamatkan diri, kata seorang warga Yerusalem Timur yang rumahnya berada hanya 500 meter dari lokasi serangan. Simbol kekuasaan Israel yang hilang dalam sekejap. Gedung yang hancur itu bukan sembarang bangunan. Ia merupakan pusat bisnis, perkantoran, dan sebagian besar menjadi markas strategis beberapa lembaga teknologi milik Israel. Gedung ini kerap dipamerkan pemerintah Israel sebagai bukti kemajuan ekonomi dan keamanan mereka, berdiri megah di Yerusalem dengan sistem pertahanan anti-serangan yang diklaim tak bisa ditembus. Namun serangan Qatar membuktikan sebaliknya. Rudal tanpa awak berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel. Sistem canggih itu gagal mencegat serangan sehingga seluruh rudal mendarat tepat sasaran. Dalam waktu kurang dari 10 menit, bangunan yang selama puluhan tahun berdiri megah itu luluh lantak, rata dengan tanah. Kepanikan dan evakuasi massal. Setelah serangan, ribuan warga Yerusalem berhamburan ke jalan. Kepanikan menyelimuti seluruh kota. Ambulans, mobil pemadam, dan pasukan keamanan segera dikerahkan. Namun kobaran api yang terlalu besar menyulitkan proses evakuasi. Tim penyelamat Israel mengaku kewalahan. Mereka menggali reruntuhan dengan alat berat, berharap bisa menemukan korban yang masih hidup. Laporan awal menyebutkan ratusan orang tewas, sebagian besar pekerja malam yang masih berada di dalam gedung saat rudal menghantam. Tidak ada yang tersisa. Kami hanya menemukan serpihan dinding, logam hangus, dan tubuh korban yang tidak utuh, ungkap seorang petugas penyelamat dengan wajah muram. Israel murka, Qatar bungkam. Pemerintah Israel langsung bereaksi keras. Perdana Menteri Israel menggelar rapat darurat bersama kabinet militernya. Dalam pernyataan resmi, Israel menuduh Qatar melakukan aksi terorisme internasional dan bersumpah akan melakukan balasan besar-besaran. Serangan ini adalah deklarasi perang,
Qatar akan menanggung akibatnya. Israel tidak akan diam, tegas Perdana Menteri Israel dalam pidato televisi nasional. Sementara itu pihak Qatar belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun sumber militer di Doha menyebutkan bahwa serangan ini adalah bagian dari peringatan keras terhadap Israel atas kebijakan mereka di Palestina. Dunia Arab bersorak, Barat cemas. Di dunia Arab, serangan Qatar menuai sorak-sorai dukungan. Banyak warga di Palestina, Lebanon, Suriah, bahkan Yaman merayakan kehancuran gedung Israel tersebut. Bagi mereka, itu adalah simbol perlawanan terhadap dominasi Israel di Timur Tengah. Sebaliknya, negara-negara Barat terlihat cemas. Amerika Serikat langsung mengutuk serangan tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada Israel. Pentagon bahkan disebut-sebut sudah menyiapkan armada militer untuk ditempatkan di kawasan Mediterania Timur guna mengantisipasi perang besar. Uni Eropa juga menyerukan agar semua pihak menahan diri, namun suara itu tenggelam dalam kerasnya ancaman balasan dari Israel. Kekhawatiran akan perang regional. Para analis militer memperingatkan bahwa insiden ini bisa memicu perang besar di Timur Tengah. Jika Israel benar-benar melakukan balasan ke Qatar, maka negara-negara Arab lain kemungkinan akan ikut terlibat. Ini bukan lagi konflik lokal, tapi bisa berubah menjadi perang regional. Ketika sebuah gedung simbol Israel dihancurkan, harga diri mereka terpukul. Balasan militer hampir pasti dilakukan, dan itu bisa memicu reaksi berantai, kata seorang pengamat Timur Tengah dari Turki. Kehancuran ekonomi dan trauma sosial. Selain kerugian nyawa, kehancuran gedung terbesar di Yerusalem juga menimbulkan dampak ekonomi luar biasa. Nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar. Ratusan perusahaan kehilangan kantor, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dan ekonomi Israel di sektor bisnis teknologi terhantam keras. Di sisi sosial, warga Yerusalem kini hidup dalam ketakutan. Serangan udara yang meluluh lantakan gedung itu membuat banyak orang merasa tidak aman meski berada di jantung kota. Banyak keluarga memilih mengungsi ke wilayah utara Israel atau keluar negeri untuk sementara waktu. Narasi balasan dan eskalasi. Israel diyakini tengah menyiapkan operasi militer balasan berskala besar. Jet tempur mereka sudah terlihat berpatroli di langit, sementara pasukan darat disiagakan. Media Israel bahkan melaporkan rencana serangan ke beberapa fasilitas strategis Qatar, termasuk kilang minyak dan markas militer. Namun para pakar memperingatkan bahwa serangan balasan itu bisa memperluas perang. Jika Israel menyerang Qatar, maka kemungkinan besar akan memicu dukungan militer dari negara-negara Teluk. Situasi bisa berkembang menjadi perang besar yang melibatkan banyak negara. Reaksi masyarakat dunia. Di berbagai belahan dunia, masyarakat turun ke jalan menggelar aksi solidaritas. Di Jakarta, ribuan orang menggelar doa bersama mendukung Palestina dan mengapresiasi Qatar yang berani melawan Israel. Di sisi lain, di New York dan London, ribuan orang menggelar aksi menuntut gencatan segera sebelum konflik semakin melebar. Hantam jalan raya dan permukiman sekitar. Seperti kiamat, gedung itu runtuh seketika. Kami hanya bisa berlari menyelamatkan diri, kata seorang warga Yerusalem Timur yang rumahnya berada hanya 500 meter dari lokasi serangan. Simbol kekuasaan Israel yang hilang dalam sekejap. Gedung yang hancur itu bukan sembarang bangunan. Ia merupakan pusat bisnis, perkantoran, dan sebagian besar menjadi markas strategis beberapa lembaga teknologi milik Israel. Gedung ini kerap dipamerkan pemerintah Israel sebagai bukti kemajuan ekonomi dan keamanan mereka,
berdiri megah di Yerusalem dengan sistem pertahanan anti serangan yang diklaim tak bisa ditembus. Namun serangan Qatar membuktikan sebaliknya. Rudal tanpa awak berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel.